Pemirsa, masih bersama saya Rada Jabri yang akan memberikan informasi peristiwa di balik misteri. Sekarang Rada bersama Om Hao masih berada di Kabupaten Sragen. Nah Om Hao, tempat ini itu memiliki peristiwa yang cukup menarik untuk kita telusuri. Salah satunya adalah petindasan Goa Mangkubumi. Ya, jadi dahulu ya, Sungai Sendang Gedang ini ya, pada masa itu waktu Pangeran Mangkubumi, selain dipergunakan untuk sarana transportasi, yang kedua untuk distribusi logistik. Nanti kita arungi dulu, kita lihat-lihat kanan kiri, ada bahan cerita apa, nanti akan kita sampaikan kepada pemirsa. Betul, jadi tetap ikuti penelusuran kami hanya di On The Spot Misteri. Gua Mangkubumi merupakan gua yang terletak di Dukuh Gebang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bukan sekedar gua biasa. Gua ini terletak di bawah sebuah pohon beringin yang sangat rindang, di mana akarnya melimuti seluruh gua. Konon, gua ini dulunya merupakan tempat bertapa sang Pangeran Mangkubumi saat bersembunyi dari kejaran VOC Belanda. Berada di dalam akar pohon, banyak orang yang bertanya-tanya tentang asal-muasal terbentuknya gua ini. Ada yang mengira jika gua terbentuk secara alami oleh akar pohon, tapi ada juga yang percaya gua ini terbentuk oleh kesaktian sang pangeran. Namun Om Hao menemukan fakta yang berbeda setelah mengunjungi gua ini. Apalagi setelah menemukan keberadaan sebuah arca tanpa kepala. Nah pemirsa, sekarang Rada dan Om Hao sudah berada di Goa Mangkubumi ini. Kalau kita bisa lihat ya, Goa Mangkubumi ini ada dua pintu masuk. Yang ini pintu masuk pertama, kemudian di sebelah sini ada pintu masuk kedua. Jika dilihat ini ada 3 timeline waktu gitu. Jadi kita mengambilnya sewaktu agresi di tahun 1948 hingga 1949. Kemudian di tahun 1750 sekian gitu. Dan yang terakhir itu di era klasik. Era klasik itu di abad 9 hingga abad 10. Jadi lebih jauh lagi. Gitu. Ya, kenapa kalau kita lihat di era klasik ya? Itu karena ditemukan beberapa artefak-artefak. Salah satunya arca yang ada di sini. Dan jika kita lihat ya di belakang kita yang sebelah sini ya. Iya nih, saya salah fokus tadi pertama kali datang, saya mau nanya ini tuh arca apa sih Om Hao nih? Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah jika berdasarkan data yang saya ada ya, maksudnya ini itu arca Resi Agastya. Ya, jadi secara gambaran seperti ini. Oh iya, mirip banget ya Om Hao ya? Ya, bangunan ini itu bisa dipastikan ataupun jika dilihat dari strukturnya itu dari era klasik atau lebih bercorak Hindu di sini. Jadi ini ada 2, ini melambangkan jenis kelamin Mbak. Jadi ini laki-laki atau gua lanang, yang di sebelah sana adalah gua wadon atau gua putri atau yang perempuan. Oh gitu, jadi dipisah saat masuk itu mereka yang laki-laki di sini dan perempuan di sana atau bagaimana? Iya, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua melambangkan tentang asal-muasal manusia. Jadi Dewa Siwa, kemudian Dewi Parwati. Itu di mana Lingga dan Yoni. Oke pemirsa, katanya Om Hao kita nggak afdol kalau nggak masuk, jadi kita berdua mau mencoba masuk. Tapi menjaga adat dan tradisi, Om Hao akan masuk ke goa laki-laki atau yang disebut lanang. Dan saya akan masuk ke goa wadon yang tempatnya ini memang khusus untuk perempuan. Ikuti terus penelusuran kami, let's go! Ya, jadi pemirsa ini kita sudah ada di dalam. Dan sebelah kiri saya ini memang ada satu areal masuk ya, tapi menurut saya ini sudah pas gitu. Saya tidak bisa untuk masuk karena postur saya yang 175 cm ini pas sekali jika masuk nanti. Di sebelah kanan ini dulu dipergunakan untuk menaruh arcanya.
Jadi untuk sesi pemujaannya ada di sini. Ya, jadi dulu tempat ini juga dipergunakan untuk bertafakur ya, bertafa bersemedi Pangeran Mangkubumi, dan beliau masih menggunakannya masih lebih ke masuk lagi. Jadi mencari keheningan dan juga mencari keselarasan dengan alam semesta, dan juga berkomunikasi atau berdialog dengan para leluhur yang ada di sini. Jadi masih masuk ataupun relung-relung di sini kadang yang masih ada arcanya juga ditaruh beberapa sesaji. Oke pemirsa, sekarang Rada mau coba masuk ke Gua Wadon. Nah, tata cara yang kalau di Gua Lanang itu kita harus madep ke depan. Tapi kalau misalnya di Gua Wadon ini kita harus membelakangi agar terlihat lebih sopan dan menjaga tradisi. Kita coba masuk ya. Bismillah, permisi. Ini kakinya dulu ya pemirsa ya. Karena ini cukup dalam sih, kayak sekitar 1 meter. Oke pemirsa, sekarang Rada sudah di dalam goa. Nah, bisa kita lihat sendiri goanya ini memang agak terlihat cukup sempit, dan ini cuma bisa dipergunakan atau orang-orang masuk di dalam 2 orang aja. Jadi kalau misalnya 3 orang kayaknya ini sih nggak bisa ya pemirsa. Nah, ini tuh memang goanya ini masih berukiran lama ya, seperti batu-batu ya, bisa dilihat sendiri. Ini tuh letaknya memang seperti yang diceritakan orang-orang bahwa goa tersebut di bawah pohon beringin. Nah, ini banyak banget akar-akar dari pohon beringin. Ini dia ya pemirsa ya, bisa dilihat sendiri ini benar-benar akar dari pohon beringin. Nah Om Hao, nih aku mau tanya lagi, tadi sempat ngobrol ya bareng sama warga kampung di sini. Dulu ini kan dipakai untuk pelarian atau tempat ngumpatnya warga penduduk yang memang bersembunyi waktu pengejaran Belanda ya. Nah, saat itu kan katanya ada 15 orang yang masuk goa. Cuma saat saya masuk, itu kan cuma bisa 2 orang. Nah, itu maksudnya gimana sih Om Hao? Iya, jadi memang kalau kita lihat zaman dulu ya, secara ruangan ini tentunya lebih lebar. Berbeda dengan sekarang, mungkin sekarang sudah terjadi penyusutan 80% lah. Gitu. Jadi dulu lebih luas, pertama itu. Yang kedua, postur orang-orang waktu itu kan lebih ramping, lebih slim gitu. Kemudian yang ketiga tentunya orang yang ada di sini ya, pertama bahwasanya orang ini memiliki satu kewaskitauan atau kemampuan secara kanuragan. Nah, saat masuk ke sini tentunya karena ada ajian-ajian tertentu, hal ini yang kemudian seakan ketika Belanda ke sini tidak melihat apa-apa. Usai dari gua, kami pun menuju ke sebongkahan batu keramat yang terletak tepat di pinggir jalan. Hangat sih kalau aku pegang ya. Cuma kalau disuruh merasakan, yang paling dekat apa? Maskulin atau feminin? Kalau Mbak? Gimana ya Mau ya? Mungkin ini tebak-tebakan aja ya saya, feminim deh kayaknya deh. Iya, kenapa demikian? Itu saya benarkan kenapa, karena ini menjadi tapal batas sebenarnya. Tapal batas pertama itu antara 2 dimensi gitu. Kenapa? Karena waktu itu, Eyang sendiri ya, Eyang Suryopodo sendiri membuka areal ini, itu beberapa entitas-entitas astral yang negatif itu ditaruh di sebelah sana, di lingkungan sekitar sini. Nah, yang di sini auranya putih, lebih positif. Oh, lebih positif. Iya. Yang kedua, kondisi batu ini itu sebagai tetenger atau sebagai peringatan. Peringatan bahwa di sekitar sini itu ada pesarian atau makam. Makam dari 21 laskar prajurit wanita. Kemudian memang ada satu seperti panglima perang, seorang wanita juga. Oh, perempuan. Iya. Nah, kalau misalnya untuk Panglima itu sendiri ini dikuburkannya di mana, Om? Di sekitar belakang sini, Mbak, di bawah pohon kawung ini di belakang. Oh, bukan ini? Ini sebagai tetenger, sebagai penanda. Penanda aja. Jadi ketika kita akan masuk ke makam itu kan ada monumen tuh. Nah, monumennya ini gitu. Nah, ini beliau yang salah satu yang di sini itu Nyai Tugina Wiro Atmojo asmonya. Gitu. Nah. Jadi beliau ini putri ya dari seorang Temenggung Wiro Atmojo. Itu dari namanya kan Wiro ya. Wiro itu kan satria atau orang yang memiliki keberanian, sehingga seorang perempuan tapi seperti seorang kesatria. Jadi perempuan tapi energinya maskulin karena berapi-api gitu. Gitu. Nah, Om Hao, aku mau tanya lagi ya. Dulu nih pas aku tanya sama beberapa penduduk di sini, ini tuh sempat mau dipindahkan padahal pakai alat-alat berat, tapi nggak bisa sama sekali. Nah, itu gimana Om Hao? Ya, tentunya beliau yang maaf ya kalau sebutkan yang sedang duduk di sini itu menjaga.
Sosoknya seperti apa? Seperti ini, Arca Gupala yang ada ketika Kakan masuk candi, ada yang sosok raksasa besar itu. Nah, itu beliau menjaga sini dan menjaga seluruh lingkungan karena di belakangnya ada pohon ini tadi, pohon kawung ini tadi, karena memiliki satu energi mistis, energi metafisika yang tidak menjaga dari ancaman bahaya manusia, tetapi juga ancaman bahaya dari serangan gaib. Oke pemirsa, inilah akhir penelusuran dari kami berdua di Kabupaten Sragen. Masih banyak sekali daerah-daerah yang memiliki peristiwa di balik misteri. Jadi tetap ikuti penelusuran kami selanjutnya hanya di Trans 7.